Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Salasatil Usul, buah karya dari Al-Alamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Di halaman yang ke-20, paragraf yang kedua, wa dalilu salati wa zakati wa tafsiru at-tauhidi. Qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalil adanya salat, zakat, dan tafsir tauhid, jadi menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan ayat suci Al-Quran yang lainnya, menafsirkan ayat dengan ayat. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh, diperintah, illa liya'budullaha, melainkan hanya beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddina hunafa, memurnikan ketaatan seluruh-seluruhnya hanya kepada Allah. Tidak boleh menyerahkan ibadah satupun kepada selain Allah. Wa yuqimus salata, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, membayarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang qayyim, agama yang benar, agama yang lurus. Wa qala ta'ala fa in tabu, maka apabila mereka bertobat di sini bertobat dari kesyirikan, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, wa aqamus salata, menegakkan salat, wa atawuz zakah, membayarkan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fahullu sabilahum, apabila mereka berhenti dari kesyirikan, bertobat dari kemusyrikan, mengucapkan kedua kalimat syahadat, mengerjakan salat dan menunaikan zakat, maka berilah mereka kebebasan. Tidak boleh kita zolimi hartanya, darahnya, kehormatannya. Wa dalilu siyami qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dalil adanya puasa, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Ila qauli subhanahu syahrul ramadan, ya. Kemudian sampai kalimat syahrul ramadan ay anna siyama wajibun alaikum, ya. Sungguhnya berpuasa di bulan Ramadan wajib atas kalian. Kulla amin, ya, setiap tahun, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala, kemudian dalil adanya haji, fihi ayatun bayyinatun, di dalam kitab suci Al-Quran ada ayat-ayat yang jelas, maqamu Ibrahim, yang menerangkan tempat berdirinya Nabi Ibrahim, yaitu di sekitar Ka'bah. Wa man dakhalahu kana aminan, barang siapa yang memasukinya maka ia aman. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan wajib bagi setiap muslim untuk menunaikan ibadah haji. Man istata'ta ilaihi sabila, bagi yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, sungguh Allah itu maha kaya, anil alamin, atas seluruh alam. Wa huwa marratun fil umri, dan ibadah haji ini hanya sekali seumur hidup, wajib hanya sekali. Adapun yang kedua dan seterusnya maka hukumnya sunnah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju marratun faman jada fahuwa tatawwu'un, haji itu adalah sekali seumur hidup, barang siapa yang menambahnya maka ia melaksanakan amalan sunnah. Hadi safhatu wa taliyatu tabi'atun lil matni wa qad taqaddama syarhuha fi ma madha. Inilah
lembaran yang berikutnya dengan mengikuti matan yang telah disampaikan penjelasannya. Kemudian berikutnya di halaman yang ke-21, ta'alau ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fi ma amara wa tasdiqu fi ma akhbara wa istinabu ma anhu naha wa jajara wa alla ya'budallaha illa bima syara'a. Wa dalilu siyami qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Kemudian berikutnya al-martabatus saniyatu, martabat yang kedua. Alhamdulillah kita telah selesai membacakan martabat yang pertama, yaitu al-Islam. Martabat yang kedua al-imanu, yaitu iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 cabang. Fa'alaha, dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thoriq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan bahaya dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Wa arkanu sittatun, rukun iman itu ada 6. Antum minabillah malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir bil qadari khairi wa syarrihi. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para utusannya, kepada hari akhirat, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Al-imanu, apa itu iman? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala, huwa ma yata'allaqu bil qulubi min tasydiki billah wa annahu rabbul alamin wa annahu wa al-mustahiqu lil ibadati wa tasdiqu bil malaikati wa bil kutubi wa bir rusuli wa bil ba'si ba'dal mauti wal jannati wan nari wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kullu hadza yata'allaqu bil qulubi fa huwa aslun minal usulil lati la budda minha. Fala islama illa bi imanin wala imana la illa bi islamin. Fala budda min hada wa hada. Iman itu adalah apa saja yang berkaitan dengan hati, berupa membenarkan, meyakini adanya Allah, tidak ateis, meyakini adanya pencipta yaitu Allah, pengatur seluruh alam, zat yang paling pantas untuk diibadahi. Selain Allah tidak layak, tidak pantas untuk disembah. Meyakini adanya para malaikat, ya, karena di sana banyak orang-orang yang tidak meyakini adanya malaikat, ya, seperti Aristoteles, Ibnu Sina, dan yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama di antaranya dalam kitab, ya, dalam kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Abdul Aziz Ar-Raji hafizallahu ta'ala. Ibnu Sina yang mungkin selama ini kita kenal sebagai tokoh dari dunia Islam, ternyata orang yang dikafirkan oleh para ulama karena tidak meyakini, tidak beriman kepada malaikat, beriman kepada adanya kitab-kitab suci yang Allah turunkan, beriman adanya para rasul, adanya hari kebangkitan setelah kematian, adanya surga dan neraka, takdir yang baik dan yang buruk. Hal-hal yang seperti ini semuanya berkaitan dengan batin, ya. Cukup dengan meyakini, karena membuktikan dengan panca indera. Mata kita belum bisa melihat, ya, belum bisa melihat, namun hanya merasakan, meyakini,
meyakini Allah itu ada, merasakan Allah itu ada, merasakan kehadiran malaikat di kanan dan kiri kita, meyakini hari akhirat itu ada, sebagaimana kita merasakan alam gaib, alam mimpi, alam yang tidak bisa dijangkau oleh nalar, oleh logika. Namun kita bisa merasakan mimpi seolah-olah kita berada di alam yang berbeda. Maka demikian juga adanya alam barzah, alam kubur, alam akhirat, hari kiamat. Dan ini adalah pondasi, perkara inti dari perkara yang pokok dan wajib seseorang itu mengimaninya. Tidak ada keislaman bagi seseorang tanpa adanya keimanan, dan tidak ada keimanan tanpa Islam. Keduanya saling berhubungan. La budda min islami al-jawarihu. Ketika seorang sudah menyatakan Islam, maka dia harus memperlihatkan gerak-geriknya, mempertontonkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu harus disaksikan. Sholat berjamaah pasti akan kelihatan. Ya. Membayarkan zakat, ya, ada yang menerima zakat, ada yang membagikan zakat. Wala budda min islamil qulub wa imanuha. Ya. Keduanya saling berkaitan. Wajib keislaman seseorang itu dibarengi dengan, didahului dengan keimanan. Walihada jama'a Allahu bainal amroini fi kitabihil azim. Oleh sebab itu Allah sering mengumpulkan 2 perkara ini, Islam dan iman. Keselamatan hati seseorang itu ditentukan dari keimanannya. Dan keimanan harus dibuktikan dengan keislaman, dengan praktek ibadah yang dipertontonkan, yang bisa dilihat. Wa hakada Rasul, demikian juga Rasul dzakaruhuma jami'an, sering menyebutkan Islam dan iman. Fal Islamu huwa al-inqiyadu zahiru bi taatillah. Islam adalah tunduk, ketundukan yang zahir, yang nampak. Ya, ketika di hari Jumat sudah masuk waktu zuhur, maka ia berhenti dari perdagangan, berhenti dari berbisnis, berhenti dari bekerja. Ia wajib untuk datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Secara zahir kelihatan. Ketika ada makam yang dikeramatkan, ia tidak mendatanginya. Ia menjauhi makam yang dikeramatkan. Ia datang hanya untuk mendoakan penghuni kuburnya, bukan untuk mengkeramatkan. Ia tidak memberikan sesaji. Ia tidak bertawasul kepada orang yang telah mati. Dia tidak meminta syafaat kepada orang yang telah mati. Secara zahir kelihatan. Ya. Bita'atillah, dalam rangka untuk mentaati Allah, wa tarki maksiati, dalam rangka untuk meninggalkan maksiat. Ketika diberikan minuman gratis yang memabukkan, ia menolaknya. Wal imanu yashmalu al-a'mal al-batinah. Adapun keimanan meliputi amalan-amalan yang dikerjakan oleh batin. Mimma yata'allaqu bil qulubi wa tasdiqihi. Yang berhubungan dengan hati, membenarkannya di dalam hati. Wa yatluqu al-islamu 'alal iman, dan keislaman itu berhubungan erat dengan keimanan. Antara luar dan dalam itu saling berhubungan. Ya. Ketika kita melihat sepeda motor, ya, ketika jarumnya, ya, ke arah E, ya, itu artinya yang di dalam tidak ada bahan bakar. Ketika jarumnya mengarah kepada F, ya, full, menunjukkan di dalamnya ada bahan bakar. Ada indikator. Keislaman itu adalah indikator keimanan, ya. Dan keimanan mempengaruhi keislaman. Wa yatluqu al-imanu 'alal Islam. Seseorang tidak mungkin melakukan sholat, tidak mungkin meninggalkan jual beli ketika di hari Jumat di waktu sholat zuhur, kecuali ia memiliki iman. Tidak mungkin seorang dengan sukarela
mengeluarkan zakatnya, menginfakkan sebagian hartanya, kecuali atas dasar keimanan. Tidak mungkin seorang meninggalkan zina dan melakukan pernikahan kecuali atas dasar keimanan. Saling berhubungan. Fa idza qila al-imanu ammal jami'a. Apabila disebutkan hanya keimanan saja, berarti mencakup semuanya. Wa idza qila al-islama ammal jami'a, demikian juga Islam mencakup semuanya ketika disebutkan secara bersendirian. Qala ta'ala inna dina indallahil Islam. Contohnya adalah ayat yang berbunyi sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Fa ya ummu ma yata'allaqu bil batin wa dzahir. Maka ketika Islam disebutkan sendirian mencakup perkara-perkara amalan-amalan batin dan amalan-amalan zahir. Wa hakadha al-imanu idza utliqa ammal jami'a. Demikian juga iman ketika disebutkan bersendirian berarti mencakup semuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, al-imanu bid'un wa sab'una subbatan. Iman itu memiliki 70 cabang, fa'abduluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling puncak adalah ucapan la ilaha illallah. Bukankah ucapan la ilaha illallah ini adalah amalan zahir? Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menghilangkan bahaya dari jalan. Menghilangkan bahaya ini adalah gerakan zahirah, amalan zahirah. Maka ketika iman disebutkan bersendirian berarti fal imanu huna ya ummul jami'a, mencakup keseluruhan. Fa ya umma arkanal Islam, mencakup rukun Islam, wa ya ummu jami'al a'mali zahirah, mencakup amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang nampak. Kama ya ummul batinah, sebagaimana juga mencakup amalan-amalan batin. Kama annahu yashmalu al-ihsan, demikian juga yashmalu al-ihsan, mencakup perbuatan ihsan. Kemudian berikutnya di halaman yang ke-22, qauluhu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa dalilu qauluhu wa dalilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Kemudian berikutnya al-martabatus salisatu, martabat yang ketiga, tingkatan yang ketiga setelah Islam dan iman. Al-ihsan, ruknun wahidun. Rukun ihsan itu ada satu. Berbeda dengan rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada satu. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau merasakan, engkau bisa melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak merasakan, sulit merasakan engkau melihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu. Wa dalilu qaulu ta'ala. Ya. Kalaupun kita sulit merasakan melihat Allah, yakinilah ada CCTV, ada yang mengawasi kita. Allah melihat dengan penglihatan yang sangat teliti. Dalilnya adalah innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal azizil rahim alladzi yaraka hina taqumu. Berserah dirilah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Rahim, yang senantiasa mengawasimu, melihatmu ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fi sajidin, Allah menyaksikan dirimu ketika engkau berada di antara orang-orang yang sedang sujud. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, Maha berilmu. Allah tidak kesulitan melihat seluruh hamba-hambanya di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluknya. Sama-sama penglihatan yang sama hanya namanya, namun hakikatnya berbeda. Wa qauluhu ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum
syuhudan in tufiduna fi. Dan engkau Muhammad, ketika engkau berada dalam satu urusan dan apa yang kamu baca dari Al-Quran, ketika engkau tidak melakukan suatu amalan, melainkan kami senantiasa menyaksikan, melihat gerak-gerik apa saja yang kalian kerjakan. Wa dalilu minas sunnah, dan dalil dari sunnah, hadis Jibril al-masyhur an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi siyab syadidu syawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Fa qala an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala akhbirni anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri bil qadari khairi wa syarrihi. Qala akhbirni anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala akhbirni anis saati. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Qala akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral khufata al-urata al-amata al-alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyani. Qala famada falabithna maliyan. Faqala ya Umar atadri minas sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Dalam hadis yang panjang disebutkan ya, ihsan, yaitu hadis Jibril ya. Hadis yang datang dari Umar bin Khattab, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Di antara kami, di tengah-tengah kami yang sedang duduk di samping Nabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki hadir dengan berpenampilan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, dan tidak terlihat bekas dari safar, dan tidak seorang pun dari kami mengenalnya. Kemudian tiba-tiba orang tersebut duduk mendekati Nabi, menempelkan lututnya di atas lutut Nabi, meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi, lalu kemudian berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah menjawab, Islam adalah bersaksi, engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji bagi yang mampu. Kemudian orang tersebut mengatakan, engkau benar. Kami terheran-heran. Dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkannya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Kemudian Nabi menjawab, iman itu adalah engkau meyakini Allah, meyakini malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, takdir yang baik dan yang buruk. Laki-laki tersebut bertanya kembali, kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan.
Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak merasakan melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Yakinilah Allah melihatmu. Kemudian bertanya lagi, akhbirni anis-sa'ah. Kabarkanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya. Kemudian laki-laki tersebut yang merupakan penjelmaan malaikat Jibril, beritahukanlah kepadaku apa tanda-tandanya. Rasul menjawab, tanda-tandanya apabila seorang budak wanita melahirkan tuanya dan engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, orang yang telanjang, yang miskin, pengembala kambing berlomba-lomba, bersaing di dalam bangunan. Lalu kemudian laki-laki tersebut berlalu. Beberapa saat kemudian kami terdiam. Rasulullah bertanya, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau mengatakan, tadi itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Inilah penjelasan dari al-aslus tsani, pilar yang kedua yang wajib untuk dipelajari dan untuk dipraktekkan bagi setiap muslim dan muslimah. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.